Mulaikan Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk usaha agama di negeri Mesir. Pada waktu itu Mesir ini adalah kerajaan terbesar di seluruh dunia. Kalau sekarang ya Amerika gitulah kira-kira. Firaun itu ya presidennya. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang terbesar, teknologinya yang paling maju di seluruh dunia waktu itu. Sudah mulaikan Allah Ta'ala, Nabi Musa dikirim ke sana. Tidak diberi apa-apa bekal oleh Allah SWT. Pakaiannya juga pakaian yang dulu itu. Tongkatnya juga tongkat yang dulu yang biasa untuk mengembala kambing itu. Beliau tidak dikasih uang, tidak dikasih harta, tidak dikasih tentara, tidak dikasih senjata. Peralatan-peralatan yang dohir tidak dikasih. Ya sudah, yang apa adanya itu aja. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, beliau dibekali oleh Allah itu sifat. Dibekali oleh Allah itu sifat. Sifat yakin kepada Allah SWT. Maka ketika beliau mau diutus ke Mesir, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah sendiri. Yang selain Allah tidak ikut campur apapun di alam semesta ini. Apa itu manusia, apa itu jin, apa itu malaikat, apa itu negara-negara, apa itu bangsa-bangsa, apa itu suku-suku. Tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya yang berkuasa di dunia ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkuasa bukan raja-raja, yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Yang berkuasa bukan rakyat, yang berkuasa yang menciptakan rakyat. Demokrasi, kekuasaan rakyat. Ini kata-kata kufur mereka ini. Yang kuasa bukan rakyat, yang kuasa yang menciptakan rakyat. Yang kuasa bukan raja-raja, yang menciptakan raja-raja itu yang kuasa. Yang berkuasa bukan negara-negara, yang berkuasa adalah yang menciptakan negara-negara. Ini keyakinan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu pergi ke Mesir, yang kuasa di Mesir bukan Firaun, yang berkuasa di Mesir itu yang menciptakan Firaun. Aku yang berkuasa di Mesir itu. Kamu nggak usah perlu bawa apa-apa. Yang di Mesir itu yang kuasa saya kok. Nggak usah bawa apa-apa. Jadi itulah semulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, keyakinan ini merupakan rajanya segala sifat yang baik. Sumbernya segala sifat yang baik itu keyakinan. Kalau keyakinan ini benar, maka sifat-sifat yang baik semua akan datang. Tapi kalau keyakinan tidak benar, maka semua sifat-sifat yang buruk akan datang. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadi. Menciptakan yang besar, menciptakan yang kecil, sama saja caranya. Jadilah maka jadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Kalau keyakinan ini ada mulaikan dalam hati seseorang, maka timbul sifat tawakal. Yang diandalkan hanya Allah saja. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Akan cukupi dia. Kenapa kita ini tidak cukup, ini tidak cukup, ini tidak cukup? Ini sumbernya karena kita ini belum ada sifat tawakal. Kalau ada sifat tawakal nanti cukup aja semuanya itu. Cukup aja semuanya. Urusan apa jadi beres? Kalau ada sifat tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi dia. Kalau ada yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya akan ada sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dialah yang akan dibela oleh Allah dalam perjuangannya. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Orang yang dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah, dia akan senantiasa dibela oleh Allah dalam perjuangannya. Maka baginda Nabi SAW pergi ke Taif, dilempari batu, diusir. Beliau tidak khawatir mengenai keadaan ini. Yang beliau khawatirkan itu kalau Allah marah kepada beliau.
Maka beliau mengatakan, "Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, lakal udba hatta tarda." Asalkan engkau tidak marah kepada aku, hai Tuhanku, saya tidak peduli apapun kejadian ini. Asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Jadi yang dikhawatirkan Nabi itu bukan marahnya orang Taif. Yang dikhawatirkan Nabi ini kalau Allah itu marah. Kalau orang itu takut kepada Allah, maka hilanglah rasa takut kepada makhluk-makhluk. Kalau kita dimarahi sama istri kita, bagaimana kira-kira? Wah, nanti kalau istri saya minta cerai bagaimana? Kalau istri saya lari bagaimana? Nabi ini dibian demi orang Taif semuanya. Tetapi beliau ini tidak melihat itu. Saya khawatir kalau Allah ini marah. Kalau ini orang-orang ini marah, enggak masalah ini. Asalkan Allah tidak marah. Nah, kalau Allah tidak marah, Masya Allah, makhluk-makhluk itu mudah saja. Tapi kalau Allah sudah marah, apa yang bisa dibuat seluruh makhluk? Walaupun seluruh makhluk semua senang sama kita, tetapi kalau Allah sudah marah, apa mereka bisa menyelamatkan kita? Nah, ini dari keyakinan yang benar kepada Allah SWT. Kalau keyakinan yang benar kepada Allah SWT ada, timbul sifat takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tidak berputus asa menghadapi apa saja, husnudzon kepada Allah. Dan orang yang husnudzon kepada Allah ini akan senantiasa bernasib baik. Orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah, dialah orang yang akan bernasib baik. Ya, husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah ini siapa yang bisa? Hanya orang yang punya keyakinan yang benar kepada Allah. Maka Nabi Zakaria alaihissalam sudah tua, renta, tulang-tulangnya sudah rapuh, rambutnya sudah memutih, istrinya mandul. Tetapi dalam suasana yang sudah seperti ini, sedikit pun beliau tidak ada putus asa. Beliau berdoa, ya Allah, berikanlah kepada aku anak yang akan meneruskan perjuanganku. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria alaihissalam. Orang itu kalau yakinnya kepada Allah enggak pernah putus asa. Orang itu putus asa ketika dia melihat makhluk. Kalau melihat makhluk, orang itu putus asa. Tapi kalau melihat kudrat Allah yang menciptakan makhluk, yang bisa merubah keadaan apa saja yang Allah kehendaki. Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah jadi manusia, dari tanah jadi binatang-binatang, dari tanah jadi macam-macam makhluk. Maka orang yang memandang kudrat Allah, dia tidak pernah berputus asa menghadapi apa saja. Senantiasa berharap kepada Allah. Maka para nabi ini tipe orang nggak pernah putus asa. Masalah tambah banyak, harapannya kepada Allah tambah besar. Itu para nabi. Karena mereka punya pengalaman bahwa biasanya Allah itu kalau menguji yang berat itu biasanya akan memberi yang besar-besar. Allah itu kalau menguji yang berat-berat itu ada tanda-tanda akan memberi yang besar-besar. Maka semulaikan para nabi, para rasul itu menghadapi masalah tambah berat, tambah berharap pada Allah. Tambah berat, tambah berharap pada Allah. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tangannya ditali, kakinya ditali, dilemparkan dalam api. Hasbunallah, cukup Allah saja. Akhirnya datang pertolongan Allah yang luar biasa kepada Ibrahim alaihissalam. Semulaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila yakin ini benar semulaikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka timbul sifat-sifat. Sifat takut kepada Allah, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah. Sekarang manusia ini kenalnya ini cinta kepada manusia, cinta kepada anak, cinta kepada istri. Mengetahuinya itu. Seumpama manusia ini kenal kepada Allah, maka tidak ada yang lebih dicintai melebihi Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau seluruh keindahan yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, maka dibandingkan keindahan surga, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Satu kerikil di surga lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, ketika ahli surga diizinkan untuk menghadap kepada Allah, semulaikan, saking nikmatnya melihat zat Allah yang maha agung, yang maha suci, maka mereka sudah lupa dengan seluruh kenikmatan surga ini. Lupa dengan seluruh kenikmatan surga. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, tawajuh, ini orang penting, bicara penting. Kalau sudah bicara agama, konsentrasi sungguh-sungguh supaya dapat manfaat. Kita ini tidak paham pentingnya agama. Kita baru paham pentingnya nasi, pentingnya kesehatan, pentingnya rumah. Kalau sekarang kamu diajak mikir, Pak,
saya niat mau membangun rumah untuk bapak, harga 100 juta. Insya Allah melek semua ini. Karena sudah tahu pentingnya rumah. Tahu harganya uang. Tapi kalau bicara mengenai akhirat, ini kita ini belum paham. Maka toleh sini. Ini yang gawat ini semuanya. Gawat. Nah, kita ini bicara agama dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengar dengan penuh konsentrasi. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ini perkara yang penting. Bagaimana untuk mendatangkan keyakinan ini? Sekarang ini yang perlu kita pikirkan. Keyakinan ini adalah hadiah Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak ada seorang pun yang bisa beriman kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan pertolongan Allah.